Assalamualaikum, mohon maaf tadi video pertama terputus, kita lanjutkan kembali ya. Oke, nah tadi mengenai bagaimana cara membuat period homolog dari alkana. Kemudian saya lupa ada yang terlewat, bagaimana cara membuat rantai karbon. Misalnya saya mau membuat C3H8. CH3H8 itu kan propana ya. Nah, yang pertama adalah buat dulu C-nya. Buat dulu C. Nah, ini C-nya ada 3. C-nya ada 3. Kemudian H-nya masukkan di sini 3. Ini 2. Boleh dari kanan dulu, boleh dari kiri dulu penulisan. Ini 2. Dari mana H2 atau H3? Lihat ini dari rumus strukturnya. Karbon itu kan tangannya ada 4. Karbon tangannya ada 4. Saat karbon tersebut berikatan dengan karbon lainnya, maka tangannya akan semakin berkurang atau elektronnya ada yang terpakai. Gitu. Nah, di sini kenapa maaf ini 3. Kenapa ini hanya 3? Lihat di sini. Di strukturnya kalau kita uraikan ini ikatannya, ini kan ada 4 awalnya ini. 1, 2, 3, ada 4 ikatan. Sementara, nah, C yang ini dia mengikat C lainnya, sehingga yang tersisa tangannya cuma 3. Makanya di sini H-nya diisi 3. Kalau yang tengah kenapa hanya 2? Karena 2 tangannya terikat 2 atom karbon lainnya, makanya ikatan yang tersisa yang kosong, yang elektronnya cuma 1 diisi oleh hidrogen, sehingga elektronnya sepasang dengan hidrogen. Seperti itu ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini untuk alkana. Nanti akan berbeda lagi dengan alkena dan alkuna. Bagaimana kalau ada rangkap 2, bagaimana kalau ada rangkap 3. Nah, ini cara pembentukannya. Jadi, buat dulu karbonnya, kemudian masukkan H-nya. Nah, ini C3H8 itu namanya propana. Itu ya. Oke, ini beres untuk pembuatan rantai karbon dari alkana. Kemudian lanjut di ini sifat-sifat ya, maaf, sifat-sifat bukan ini, sifat-sifat di sini saya lupa. Nah, sifat-sifat dari alkana itu dia bersifat, dia tidak larut dengan larut air atau non polar, tapi larut dengan larut non polarnya. Kalau untuk polar air dia tidak larut. Kemudian pada suhu kamar, di mana jumlah karbon 1 sampai 4 dia berwujud gas, kalau lebih dari C18 dia berwujud cair ya, ini berwujud cair. Nah, kemudian dia sukar bereaksi, contohnya kayak parafin itu lilin ya. Nah, kita masuk di reaksinya. Reaksi dari alkana. Nah, ini alkana dia pertama dia mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu melibatkan senyawa oksigen dari alam ya. Di mana reaksi oksidasi ini akan menghasilkan CO2 dan uap air. Ini proses kayak apa, pembakaran bahan bakar kendaraan ya. CO2-nya ini sebagai emisinya. Kemudian reaksi substitusi H oleh halogen. Contoh, ini ada CH4, metana. Metana direaksikan dengan Cl2. Nah, menjadi CH3Cl dan asam klorida. Satu hidrogen, satu elektron hidrogen ini digantikan oleh C1 elektron Cl. Jadi ada satu elektron Cl berpindah ke CH4 ini, H-nya lepas berikatan dengan H lagi menjadi CH3Cl dan HCl. Ada reaksi nitrasi di mana alkana itu bereaksi dengan asam nitrat akan menghasilkan nitrit alkana.
Kemudian reaksi pirolisis. Pirolisis ini seperti cracking, pemecahan pemecahan bahan bakar yang diolah di peminyakan gitu ya, atau kayak di kilang minyak, itu ada proses cracking pada saat destilasinya, pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil. Contoh dari minyak bumi ada yang menjadi parafin, ada yang menjadi bitumen itu aspal ya, ada yang menjadi solar, kemudian minyak tanah ada yang menjadi gasolin, kemudian ada yang menjadi gas, itu proses cracking atau pirolisis. Kemudian ada proses sulfonasi di mana alkana direaksikan dengan asam sulfat. Pembuatan alkana itu bisa dibuat secara skala lab ya, dengan reduksi alkil halida. Jadi RXX ini adalah alkil halida. Alkil halida itu unsur golongan 7A ya, Fl, Cl, Br, astatin, iodin ya, itu alkil halida. Contoh di sini ada CH3, CH2, CH2Cl. Nah, ini alkana yang berikatan dengan halogen dipecah menggunakan katalis. Di sini ada reduktornya Zn akan menghasilkan alkana. Jadi Cl-nya dia lepas. Kemudian ada hidrogenasi alkena. Dari alkena dia menggunakan katalis nikel ataupun platinum, maka akan menghasilkan alkana ya. Ada reaksi Wurtz, ada reaksi Grignard ya. Bisa dibaca di modulnya ini. Kemudian senyawa alkana yang ada di alam, yang pertama adalah gas alam. Komposisi gas alam itu komposisinya adalah metana. Nah, ini metana ini tadi CH4, nah itu alkana yang paling besar di alam, sekitar 60-90%. Metana merupakan gas alam yang terbentuk dari penguraian selulosa oleh bakteri. Baunya metana itu kayak bau sampah busuk ya. Makanya kalian pernah mendengar ada sampah meledak gitu ya, sampah meledak karena memang itu terjadi penumpukan gas metana. Seperti itu ya. Contoh gas alam lainnya kayak propana ya. Gitu. Kemudian minyak bumi juga ini minyak mentah ya, yang ada di yang diolah di Pertamina, itu minyak mentah. Itu kan ada proses cracking ya, ada yang menjadi after, minyak tanah, bensin, pertamak. Nah, itu proses-proses cracking atau pirolisis. Gitu. Kemudian ada batu bara, juga ini merupakan senyawa alkana, termasuk ke dalam alkana karena komponennya batu bara itu adalah CH4 dan H2 gitu ya. Oke, paling itu aja untuk pertemuan kali ini. Silakan kuisnya nanti dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham mengenai materi ini, boleh ditanyakan di grup. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Terima kasih.